planner ya, literasi. Oke. Mangga, Oke. jadi mulai dari Nah mana? gitu. Ya. Ya. Ya gini Teh, Mhm. mungkin ada beberapa hal nanti ke depannya ya mau kita tanyakan, barangkali Teh Lili bersedia gitu untuk menjadi catatan kami dalam kelompok ini. Kita nggak terlalu formal-formal amat ya Teh ya. Santai aja ya? Iya. Pokoknya saya ucapkan terima kasih kepada Teh Lili yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk malam hari ini. Oke, Sami-sami. untuk yang pertama, Bentar. mmm, mungkin untuk pertama kita lanjut saja ya, Teh, ya. Mangga. Nah, di sini oke. Tapi sebelumnya nih, Teh Lili, sudah menulis ya, Teh Lili, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sangat luar biasa sekali Teh Lili. Oke, jadi gimana ya, teman-teman gimana nih, Teh Lili nih, yang sangat sudah luar biasa, yang sudah, menulis gitu. Kita masih hanya baru belajar, jadi mohon bimbingannya dari Teh Lili, gitu. Waduh. Menjadi seorang penulis itu harus bagaimana gitu kan. Gitu. Eee, dulu juga mengucapkan terima kasih, apa ya, dengan seperti itu merasa dihargai juga. Sebetulnya waktu saya manggilnya Kak Nova ya waktu itu. Karena, kebetulan, Lili sama Kak Nova tuh ada di satu komunitas. Jadi di komunitas itu manggilnya kakak-kakak gitu kan. Jadi terbiasa manggilnya Kak Nova. Nah, waktu Kak Nova bilang, mau wawancara sedikit kayak gitu. Di satu sisi, wah alhamdulillah, cuman di satu sisi, apa nggak masalah gitu kan, jujur saja, Lili tuh karena kan ibu rumah tangga juga, jadi, belakangan ini tuh nggak terlalu produktif juga. Kemudian masih newbie juga gitu, jadi belum belum penulis yang bestseller apalah gitu. Jadi untuk buku solo pun sebetulnya baru satu, sebelum-sebelumnya tuh Lili baru nulis, beberapa antologi aja gitu. Kalau nggak masalah ya alhamdulillah, gitu. Nggak masalah kayak gitu. Khawatirnya kan, sasarannya pengennya penulis yang udah jadi gitu, yang udah banyak karyanya, yang udah bestseller atau gimana gitu. Gimana? Nggak Iya, apa-apa? nggak apa-apa kan itu. Justru bagi kami Teh, kalau Teteh sudah melakukan hal satu aja, satu kali itu pun juga sudah sangat luar biasa. Karena itu menurut saya proses yang sangat panjang, sangat luar biasa Teh. Ya betul betul, proses Karena panjang. menurut pandangan saya sih, ya alhamdulillah gitu. Teteh berarti sudah termasuk orang yang sangat luar biasa gitu. Gitu Teh. Beda dengan kami, kalau kami kan masih boleh dikatakan apa ya, masih masih dikatakan belajar jauh gitu kan. Makanya dari itu Sama, kami saya juga juga minta masih bimbing. belajar. Siap Ya siap. gimana? Teh Aduh, Lili, ya? mungkin Teh Lili gini ya, mungkin ada, kiat-kiat dari Teh Lili gitu kan, bagaimana, menjadi seorang penulis itu apa yang harus dilakukan gitu kan, apa aja yang harus diperhatikan gitu kan. Mhm, Mungkin boleh di-sharing gitu atau di-sharing-sharing sharing sama aja ya, kita. cerita aja ya. Iya, cerita aja, boleh Kalau cerita aja Teh. Mangga Teh. kalau untuk jadi penulis sih, pertama kalau buat Lili ya, dari yang dipelajari juga, itu kita temukan dulu nih, kenapa sih kita tuh harus nulis, untuk jadi seorang penulis ya. Misalkan, kalau misalkan pengen jadi pilot, kenapa sih harus jadi pilot gitu kan. Misalkan pengen jadi dokter, kenapa sih pengen jadi dokter, strong why-nya tuh apa gitu. Sesuatu yang benar-benar bikin, apa, tekadnya tuh
benar-benar menancap sebegitu dalam, itu yang akan jadi, apa ya, motor penggerak gitu. Bagaimana kita mencapai apa yang kita inginkan itu. Misalnya tadi kan pengen jadi dokter, oh pengen nolong orang, atau enggak pernah punya pengalaman gitu, pengalaman yang benar-benar bikin dia pengen jadi dokter. Nah, sama dengan penulis juga seperti itu. Apa sih yang bikin kita tuh pengen jadi penulis? Apa sih yang bikin kita tuh pengen terus nulis? Banyak halangan pasti kan. Kita tuh, banyak kegiatannya, kayak Lili kan ibu rumah tangga, banyak kegiatannya kan 24 jam, jadi emak-emak di rumah berdaster. Tapi nulis itu nggak bisa ditinggalkan, kenapa gitu. Nah, teman-teman juga bisa temukan itu, kenapa sih teman-teman tuh harus tulis kenapa gitu, kenapa pengen jadi penulis, temukan dulu itu alasan utamanya. Banyak alasannya tuh nggak mesti yang, oh pengen jadi kayak Bunda Asma Nadia, pengen bestseller, pengen ini, nggak mesti, buat diri sendiri, alasan untuk menulis itu cuman sekedar pengen nuangin apa yang ada di kepala gitu, pengen mencurahkan isi hati tapi dalam bentuk cerita yang bisa dinikmati oleh banyak orang, itu aja. Sesimpel itu gitu. Aku cerita sedikit ya, waktu kemarin terbitin novel perdana itu, kenapa sih bener-bener pengen itu tuh terbit gitu kan. Alasannya tuh sederhana, dulu pernah punya teman hayal gitu kan. Nah, si teman hayal ini pengen dikenang dalam sebuah karya yang bisa dinikmati orang banyak gitu. Ada pengalaman-pengalaman, oh waktu di kota ini aku ngalamin gini gini gini, itu tuh pengen disimpan dengan rapi, itu aja sebetulnya. Sesimpel itu tapi kuat gitu, perasaan di hati itu kuat. Pertama itu, temukan strong why-nya. Terus, kedua, cari jalannya ke mana, oh kita mau ke Jepang, gimana caranya? Cari, misalkan pertama ikut komunitas. Di komunitas itu nanti kita belajar lagi, apa yang tadi kata kata Kang Aris kan, apa sih yang diperhatikan? Nah, di sanalah di komunitas kita belajar, gimana sih tata cara menulis yang baik, apa sih yang boleh dan tidak dilakukan ketika menulis. Simple kayak susunan kalimat, kan kita belajar tuh. Nah, sebagai penulis tuh kepakai banget, di mana naruh titik, di mana naruh koma, di mana subjek, itu kepakai banget. Itu apa namanya, puebi kan, itu pakai. Terus, membaca, itu paling penting tuh membaca. Setelah nemu strong why, terus, ikut komunitas, baca. Dengan membaca, kita itu bisa tahu, apa ya, gimana sih cara nulis, misalkan gini, "Oh aku pengen nulis novel nih, novelnya pengennya genrenya horor." Nggak mungkin kita baca komedi kan? Iya nggak? Atau nggak gini, pengen nulis kiat-kiat apa, kiat-kiat mencari rezeki, ya masa kita baca komik Conan gitu kan. Cari bacaan yang, setipe gitu, segenre kalau kata Bunda Health itu genre katanya. Se Segenre sama apa yang ingin kita tulis gitu. Dengan membaca, kita tahu gimana sih misalkan novel ya, kita tahu gimana sih cara menceritakan, adegan yang menyentuh misalnya, gimana sih cara kita membuat alur, gimana cara bikin konflik, gimana cara mengakhiri cerita yang berkesan. Terus gimana sih cara kita ngolah kalimat, misal, ini agak dalam ya, udah ke teknik penulisan. Misal kita mau menceritakan adegan sedih, misalkan namanya Arumi, Arumi menangis. Untuk sebuah novel, itu kurang menarik kalau kita cuma menulis Arumi menangis. Itu nggak menarik gitu. Kita cari referensi-referensi lagi, gimana sih cara penulis-penulis bestseller itu menggambarkan tokohnya bersedih itu kayak gimana. Nyusun kalimat
dia makan, kemudian bersiap-siap pergi ke sekolah itu gimana cara nulisnya. Itu bisa kita dapatkan itu dengan membaca, nggak bisa dengan menonton. Yang diresepkan sama mastah-mastah. Baca, membaca, membaca, nulis. Jadi perbanyak baca, lalu tulis. Terus kiat lainnya, ya mulai menulis. Kita nggak akan jadi penulis kalau kita tidak mulai menulis. Itu. Apalagi ya? Bikin target. Kalau kebanyakan sih mungkin ngalamin kayak Lili ya. Kayak, mager, besok aja gitu. Karena nggak ada target gitu. Kadang Lili sengaja kayak kemarin kan nerbitin buku perdana itu bisa selesai karena ikut challenge 30 hari menulis. Jadi gerasa dipecut gitu, ayo selesaikan. Kalau enggak gitu, besok lagi aja deh nulisnya. Besok lagi gitu. Nggak selesai-selesai. Ada nggak teman-teman yang udah mulai nulis di sini? Ada Teh Nova mungkin. Teh Nova ya? Iya Teh gitu. Nova. Kebanyakan yang pernah curhat gitu. Dan Lili juga ngerasain kan. Kalau nggak ditarget, kalau nggak ada pecutnya gitu. Besok lagi aja deh, sekarang tidur dulu. Pas besoknya, aduh capek hari ini, besok lagi deh. Gitu. Karena nggak ada target, nggak ada pemicu gitu. Nggak ada yang mecutin. Tuh, kalau mau selesai. Kecuali kalau teman-teman memang tipe yang udah terstruktur gitu. Udah rapi, setiap hari pasti nulis 1000 kata misalkan. Itu nggak masalah. Ada teman seorang penulis yang beliau itu udah masuk penerbit mayor ya. Mungkin teman-teman pernah baca bukunya Kak Shireso. Beliau itu memang udah punya target sendiri. Jadi setiap hari sekian ribu itu tuh udah terjadwal gitu, tersusun. Kalau seperti itu ya nggak masalah. Kalau tipenya kayak Lili gini, besok lagi, besok lagi. Jadi harus nemu sesuatu yang bikin adrenalin tuh terpacu gitu. Tuh, ada yang mau ditanyain nggak? Jangan Lili aja yang ngomong ya. Siap, sangat luar biasa sekali ya Teh ya. Selain kalau kita kiat-kiat dalam menulis itu ternyata yang harus dipacu itu terutama semangat juga ya Teh ya. Di deadline juga gitu kan. Sama halnya dengan kita juga Teh yang kalau kita mah kebiasaannya gini Teh. Kalau ada tugas, nah itu di akhir acara. Nah, jamaah DLiyah ya. Iya. Jamaah Jadi DLiyah. kita mah sistemnya sistem SKS Teh. Betul. Sama sih. Memang ketika mendekati deadline itu kan adrenalin terpacu ya. Jadi otak tuh bekerja aktif gitu. Langsung dapat ide, wah cepet gitu dapat idenya. Cuman kerugiannya kalau untuk sebuah tulisan, misalkan kejadian kemarin tuh setornya pas mepet deadline gitu kan. Jadi nggak sempet meriksain lagi. Ada salah ketik, ada salah kalimatnya aneh gitu tuh nggak kelihatan karena buru-buru gitu kan. Itu aja sih kekurangannya. Memang kelebihannya otaknya lebih aktif kalau menjelang deadline gitu. Ya pinter-pinternya aja kalau misalnya terlalu misalkan banyak kerugiannya nih buat teman-teman ya cobalah jangan mepet-mepet teuing gitu. Apa? Iya. Maaf ya ada yang ikut nih. Kalau kemarin di Gak apa-apa Teh, gak apa-apa, santai ya. aja. Kalau ini kan waktu itu ikut challenge itu deadline-nya kan jam 12. Nah, nulis tuh mulai dari setelah maghrib langsung nulis gitu. Jadi harapannya sih jam 10 tuh udah kelar, cek sebentar baru bisa setor gitu. Jadi mepetnya jangan mepet banget. Pernah ngalamin mepetnya bener-bener jam 11.40 tuh baru mau setor itu ya Allah deg-degannya.
dan banyak salah ketik, typo segala macam bertebaran, tanda baca juga banyak yang salah ketik, itu mah repot. Memang ya gitulah untung ruginya deadliner, jamaah Deliyah kalau kata temanku tuh. Tuh, aduh. Oke. Ini jangan-jangan Tapi sebelumnya Teh, mohon maaf nih. Mohon maaf nih, mau tanya Teh, untuk alamat Iya. Teteh di mana ya? Di Cimahi, Cimahi, lebih tepatnya? di Komplek Pondok Mutiara, Cimahi Utara. Oh iya, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh atas pemaparannya. Barangkali dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oh. Sama ya. Sayang. Suara saya jelas tidak? Agak kecil ya. Sekarang? Suaranya kurang jelas. Iya, sekarang jelas tidak? Itu mungkin dari pakai headset ya Teh Resti? Iya, jadi agak bergema Teh. Oh, agak bergema. Nah, Sekarang sekarang Teh. jelas. Oh iya, mungkin sinyal juga ya. Saya ingin bertanya buat Kak Lili, ada mungkin langsung saja ke daftar karyanya, dimulai dari apa gitu? Sebentar ya. Iya. Touch chatnya. Punten Kak Resti, bisa diulang? Punten ya, ini anak Ya, kecil. nggak apa-apa. Iya, suara saya jelas? Oh iya, sok. Gimana? Saya mau bertanya, ada berapa karya gitu yang sudah diterbitkan sama Kak Lili? Kalau untuk karya solo, novel itu baru 1. Ada juga sebelum-sebelumnya itu sempat terbitin novel tapi ditulisnya tuh keroyokan. Jadi satu novel itu ditulis oleh 30 penulis. Kemudian sebelum-sebelumnya juga jadi tahun 2020 ya mulai terbit itu terbitin antologi. Ada antologi cerpen sih, kebanyakan antologi cerpen, terus ada juga antologi cerita mini, isinya tuh kayak curhat-curhat ibu gitu. Terus ada juga antologi resep, itu pernah juga bikin antologi resep. Gitu. Iya, buat judulnya, kalau yang novel apa judulnya, Kak? Novel judulnya Pangeran Kertas. Nah, ini yang solo. Sebentar ya, Kak. Di screen dulu. Pangeran Kertas. Nah. Tuh. Ini yang solo, terbitnya baru pertengahan tahun ini sih. Masih baru. Anak pertama. Nah, kemudian ini yang novel keroyokan, sayang. Judulnya Ustaz I Love You. Jadi ini satu novel, ceritanya satu, tokoh utamanya satu sama, tapi per babnya itu ditulis oleh orang yang berbeda gitu, penulisnya beda. Jadi satu buku ini ditulis oleh 30 penulis. Tuh. Dah.
Ya, sudah. Kalau antologi cerpennya? Antologi cerpennya ada yang bareng Kak Nova. Kak Nova ikut nggak ya? Ikut kan ya? Ini tuh Ikut, Kak. satu-satu. Ini yang pertama nih, antologi pertama yang Lili terbitkan tuh di sini, antologi cerpen. Di sini temanya tuh cinta online, terus Lili nyumbang satu cerpen judulnya Cinta 3,7 juta. Alhamdulillah ini di cerpen Cinta 3,7 juta itu dapat peringkat 3 di buku ini. Peringkat 3 terbaik buku ini. Luar Terus biasa sekali. yang kedua itu ini yang bareng Kak Nova, yang bareng kelompoknya Kak Nova nih, Lillah. Di sini Lili nyumbang satu cerpen sama sekaligus editor juga, bantu editor tahap pertama. Judulnya Lillah karena cinta bermuara di satu samudra. Di sini Lili nyumbang cerpen judulnya Di Bawah Telapak Kaki Ambu. Ceritanya tentang gay yang bertaubat. Teh Nova. Nanti Nova yang mana ya? Lupa lagi ya aku. Padahal aku yang edit yang ya. Lila. Oh, yang itu. Ternyata ya. Ini nih. Ini yang Teh Nova nih. Ketemukan cinta itu. Iya, Ini yang Teh Nova. Masih bisa dipesan Teh Nova. Boleh. Ini tuh rekor loh di KMO angkatan kita tuh. Ini terjual 150 eksemplar. Bestseller itu, bestseller. Nah, terus ini antologi ketiga, judulnya It's All Because of Allah. Di sini Lili nyumbang judulnya, cerpen judulnya Bidadari Bernama Naina, seorang perempuan yang bersuamikan ya difabel gitu. Ini juga dapat terbaik ketiga cerpennya. Itu untuk terus ini nih yang curhat, buku curhat setebal ini, curhat ibu-ibu. Di sini Lili nyumbang 10 cerita, tapi pendek-pendek sih, sekitar 300-500 jumlah katanya ya. Biasanya tuh cerpen kan sekitaran 1000 kata, paling sedikit 800, 1000 kata, 2000 bahkan bisa. Kalau di sini tuh 300-500, jadi kita nyebutnya tuh cermin. Sini ada 10 cerita tulisan Lili, sebagian besar dari kisah nyata yang difiksikan. Nah, itu tadi kan kembali, kenapa sih Lili tuh nulis gitu? Karena sebenarnya tuh curhat gitu loh. Karena pengen curhat, saya kan sebel sama orang gitu kan, curhatin aja tapi difiksiin gitu, ceritanya tuh kayak bukan dia gitu, namanya diganti. Itu curhat colongan. Gitu. Nah, ini antologi resep. Pernah teman-teman mungkin tahu ya, tulisan itu kan nggak selalu fiksi ya, nggak selalu cerpen, nggak selalu novel gitu kan. Ada tulisan-tulisan non fiksi, misalkan kayak motivasi-motivasi. Terus sekarang tuh banyak buku-buku isinya kumpulan quotes, terus ini kumpulan resep kayak gitu, atau tips-tips apa kayak gitu, kumpulan tweet receh gitu, itu banyak non fiksi. Ini termasuknya non fiksi. Ini non fiksi satu-satunya yang pernah aku bikin. Gitu. Terus ada lagi? Udah, kalau karya Lili itu ada juga buku yang Lili editin aja gitu. Jadi Lili nggak nyumbang cerpen, tapi Lili editin nih ada 2 sebetulnya, cuman satu nggak dikirim ke rumah. Yang satu ini, Hope van Jezelf, tentang love yourself gitu. Ini dari komunitas KMO juga, Lili yang edit, kebetulan Lili yang PJ-in juga. Tuh teman-teman, dulu tuh kalau boleh cerita ya, dulu tuh kayak mimpi gitu. Tapi setelah kita masuk betul-betul ke
kolamnya, itu tuh langsung kelihatan jalannya, oh nerbitin buku tuh gini caranya, oh bikin kumpulan cerpen tuh gini, oh bikin novel solo tuh gini, ke sini arahnya tuh. Jadi kelihatan tuh banyak event, info-info lomba segala macam tuh mulai diterima, mulai lihat secara jelas tuh setelah masuk komunitas, gitu teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau Baik, ya Oh, Mangga Resti. yang kembali, kalau untuk penerbitnya gimana nih? gimana? Wah, ada yang ketawa Aduh, lucu banget. ya Allah. Mohon maaf, Di-chat mungkin mohon maaf. Resti. Di sini kebetulan saya lagi di luar, ini berisik banget tuh dari tadi, dari awal mula berisik. Mohon maaf. Resti mungkin pertanyaannya bisa di ini ya, bisa di-chat mungkin kalau kurang jelas. Boleh oleh saya teh. Boleh banget. Kalau untuk jenis kontrak yang disetujui teteh dengan penerbit itu bagaimana teh? Seperti ya royaltinya. Oh gitu. Kalau Ya. kontrak penerbit itu mungkin teman-teman udah tahu ya, ada penerbit mayor, ada penerbit indie. Biasanya yang kontraknya ketat itu kan penerbit mayor ya, kayak Alex, terus Gramedia, itu ada kontrak-kontrak tertentu yang harus kita baca baik-baik, terus kita sepakati bersama gitu kan mengenai royalti. Nah, kebetulan aku ini terbitnya di penerbit indie. Nah, memang jadi kalau penerbit mayor sekali cetak tuh banyak. Jadi mereka tuh lewat seleksi kan. Mereka menyeleksi mana naskah yang potensial untuk dijual gitu. Ketika mereka menilai, oh potensial nih, atau enggak kalau mereka nyumot di Wattpad gitu ya, oh pembacanya banyak nih, kemungkinan daya jualnya tinggi, mereka berani tuh cetak. Kalau mayor cetaknya tuh kan karena semua biaya dari dia kan. Semua biaya dari dia. Sekali cetak tuh sampai 3.000 eksemplar, sebar di dulu kan masih ada toko-toko buku ya, sebar di berbagai toko buku yang dia punya, misalkan di Gramedia kota mana itu ada. Nah itu, tapi, royalti apa, fee yang didapat penulis itu cuman berapa belas persen gitu. Karena dipotong itu tadi, biaya editing, biaya cover, biaya segala macam pajak gitu kan. Kebetulan Lili ini terbit di penerbit indie. Nah, jadi biaya yang keluar tuh cuman, ini kan waktu itu ngeditnya tuh sendiri ya, editing sendiri, terus cover minta suami. Jadi cuman bayar ini aja royalti buat apa, gambarnya aja minta ke temen komis gitu. Terus apa, layout dapat free waktu itu dapat dari penerbit. Nah, keuntungan penerbit indie ini kontraknya nggak ribet. Waktu itu jadi cuman apa ya, waktu itu kontraknya tuh nggak pakai surat tertulis gitu kan untuk di penerbit ini, khusus penerbit ini tuh, nggak pakai surat tertulis. Jadi kita cuman dicetakin dengan misalkan udah layout nih, udah layout, udah bikin cover, udah diedit, nanti kita setorin ke penerbit, nanti mereka buatkan layout, kebetulan layout-nya waktu itu gratis. Kalau nggak gratis ya otomatis kita harus nge-layout sendiri atau bayar orang ya, bayar orang untuk nge-layout. Setelah itu kita udah disetorin ke penerbit semua, udah deal, mereka cetak. Oh enggak, sorry. Mereka buat flyer, setelah buat flyer kita PO nih, buat PO. Kumpulin pesanan sebanyak-banyaknya. Dapat misalnya 100 atau 50 lah, 50 pesanan. Kita setorin deh ke penerbit, nih dapat PO 50 misalnya. Ya udah dicetak sebanyak 50 itu aja gitu. Keuntungannya gimana? Nah, keuntungannya itu kita dapat misalnya harga cetak dari penerbit itu 40 nih, 40.000. Terus harga jualnya misalnya 68. Nah, fee yang kita dapat itu segitu. Apa selisih dari harga yang kita jual sama harga yang kita bayarin ke penerbit. Gitu doang sih, simple.
Kebetulan alhamdulillah nih dapat penerbit yang fee-nya tuh 100% gitu. Paham nggak? Khawatir dia bingung. Paham nggak? Cuman, ya gitu kalau penerbit indie kita, harus modal dulu gitu, modal dulu untuk layout-nya biasanya tuh sekitar 100 sampai 200 ribu, cover sekitaran segitu 100 200 ribu, kadang ada yang udah 200 ribu udah cover sama layout, atau enggak udah sama edit gitu. Jadi kita keluar uang dulu tuh buat itu, buat namanya biaya pracetak, buat biaya pracetak dulu. Udah gitu baru keluar flyer nih, dibikin flyer kita PO. Nah gitu doang sih sebetulnya simpel kalau kalau indie itu. Kayak waktu itu di KMO juga gitu ya, Tenova ya. Iya. Jadi selisih kontrak. Cuma kalau di KMO gini, di penerbit KMO itu nggak boleh misalkan kita mau pindahin ke penerbit lain. Kan kita punya kisah nih udah di KMO pengen dipindahin ke penerbit lain nih, cetak ulang tapi di penerbit lain. Nah, itu ketentuannya itu 1 tahun. Dan haknya KMO itu dikembalikan berupa misalnya kita bayar jasa cover di KMO. Nah, itu tuh dicabut. Kalau kita pindah penerbit itu dicabut, setelah setahun dicabut, kita cari cover baru. Itu sih, simple pokoknya kalau di indie. Gitu. Memang lebih prestis ya di mayor, cuman kalau tujuannya pengen dapat fee lebih banyak dan lebih simple aturannya, enakan di indie. Gitu, Kak. Hei, Kak. Gitu, Teh. Gimana, Teh? Ada yang mau ditanya lagi? Kalau boleh tahu Kak, itu yang Pangeran Kertas, nama penerbitnya apa? Ini nama penerbitnya Lovrin Publishing. Lovrin Publishing. Tuh. Kalau KMO ada juga di KMO Institute. Ini aku sejauh ini udah kerja sama 1, 2, 3, 4 sih, 4 penerbit yang baru aku cicipin. Gitu, Kak. Halo? Iya Kak. Gimana? Kak Lili mau tanya lagi boleh? Mangga. Ya. Waktu sebelum-sebelumnya Kak Lili pernah nggak kayak apa sih ngirim pesan ke penerbit tapi nggak diterima gitu sama penerbitnya, nggak dilirik. Nah, terus sih solusi Kak Lili supaya naskah kita bisa dilirik penerbit gitu? Kalau aku sendiri sih belum pernah. Waktu itu karena di komunitas itu ya langsung terbit gitu. Waktu bikin buku antologi juga kayak di KMO gitu kan langsung terbit gitu. Kalau untuk nyobain ke mayor belum. Soalnya itu tadi tergoda di indie aja gitu pengen langsung terbit gitu kan. Kalau di mayor itu kan diseleksi kan. Cuman dari pengalaman temen sih ada temen-temen. Jadi mereka itu penerbit tuh ada yang ngasih tahu kekurangannya kenapa naskah kita tuh ditolak, ada yang enggak. Ada yang ngasih tahu, oh naskah kamu tuh kurangnya di sini, 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 sini. Tapi ada juga yang ngegantungin aja penerbit teh nggak ngasih tahu, nggak ngasih kabar gitu. Ada yang nolak-nolak aja nggak ngasih tahu gitu. Paling yang bisa kita lakukan nih menurut master-master yang udah pernah ke mayor, itu kita ini dulu, koreksi dulu nih naskahnya kurang apa ya, gitu. Naskahnya apa sih yang kurang, apakah biasanya kan kalau di penerbit mayor itu yang dibaca itu sinopsis sama ini novel ya, biasanya kalau novel itu 3 bab pertama sama sinopsis yang dibaca. Nah, kalau 3 bab pertama itu udah menarik, biasanya mereka tertarik gitu untuk nerbitin. Sama sinopsisnya bagus apa enggak nih. Sinopsisnya sinopsis global ya, bukan blurb. Terus dari situ kita koreksi dulu nih 3 bab pertama kita tuh udah bikin penasaran nggak sih? Bikin orang tuh pengen baca lagi, buka lagi sampai habis nggak sih gitu. Itu pertama. Terus lihat juga apakah penerbit yang kita tuju itu udah sesuai belum sih sama genre novel kita gitu. Kan ada penerbit tertentu yang cuma nerbitin genre tertentu gitu. Ada yang dia
fantasi pun dia terima gitu, ada yang kayak gitu. Terus, coba cari ini deh, cari apa namanya, kalau dulu aku nyebutnya beta reader, apa sih namanya tuh kalau istilah sekarang tuh, jadi, proofreader ya, kalau sekarang tuh disebutnya proofreader. Jadi, kita tuh ngasih ke orang yang kita percaya ya, orang yang kita percaya, dia selera bacanya bagus, dia suka baca, dia seleranya bagus dan nggak, apa ya, kalau kalau gosipnya nggak ember gitu. Kadang, iya kita harus hati-hati, betul. Kita harus hati-hati karena ada kasus kita misalkan ngasih, "Nih tolong dong baca naskah gue, bagus nggak? Menarik nggak?" Taunya diplagiat atau enggak dia kasih ke orang gitu. Itu harus hati-hati juga, kayak gitu. Kalau udah nemu beta reader, aku nyebutnya beta reader ya. Sekarang orang nyebutnya provider. Biasanya, kasih tahu mana kurangnya, "Kayaknya ini nggak logis deh," misalkan, "bab ini kok kayak gini." Khawatirnya ada cacat logika kah, atau misalkan kalimat-kalimat yang ambigu lah gitu. Gitu sih kalau menurut aku. Coba lagi coba lagi coba lagi. Revisi, coba lagi atau enggak cari penerbit lain, revisi lagi, cari penerbit lain gitu sih kalau yang aku lihat. Sampai ada teman aku berkali-kali dia ditolak, terus dia perbaiki lagi, cari lagi penerbit lain, itu tuh alhamdulillah sekarang keterima berapa naskah gitu. Gitu, Kak. Iya, makasih Kak Yang Eli penting mah penjelasan. putus asa sih kalau nulis mah, gini ya, kalau nulis itu bukan sesuatu yang kayak kita jualan gamis ya, karena orang butuh gitu gamis, atau nggak jualan kerudung, orang butuh. Terus hasilnya langsung kelihatan kan, oh keuntungannya segini. Kalau nulis tuh enggak. Pertama, karena, minat baca orang tuh ngerasa nggak? Kalau teman-teman sendiri Beda. seneng nggak sih? Misalkan, oh teman aku kalau novel nih aku mau beli, nggak langsung beli kan? Ya nggak? Itu apa ya, daya minat bacanya tuh masih kurang gitu kan. Terus, apa, kalau misalnya kita nulis di platform pun belum tentu apa ya, belum tentu laku gitu. Gitu, jadi menulis tuh bukan sesuatu hal yang, kesenangannya tuh langsung kelihatan gitu, Kak. Jadi harus sabar terus, coba lagi, sabar, keluarin lagi gitu. Sering-sering pamer. Aku juga udah mulai sering-sering pamer gitu, nih aku bikin ini, cerita-cerita kayak gitu. Manfaatkan medsos sebaik mungkin untuk promosi, banyak promosi. Kayak gini, kalau kita sendiri, kayak gitu, sendiri, saya sendiri, pembeli sendiri. Beda dengan di mayor, mereka langsung jebret, langsung cetak 3.000 eksemplar, taruh aja di toko buku, sebar di seluruh Indonesia gitu. Mereka punya ini sendiri, marketing sendiri gitu kan, gitu. Jadi kalau penulis itu pekerjaan yang butuh kesabaran ekstra. Nah, Jadi jangan mereka harus terus berjuang. betul, harus berjuang. Nah itu tadi, kenapa harus berjuang? Aduh aku nggak semangat nih, aduh aku malu nih misalnya, malu promo. Lah, apakah strong why yang kita miliki tadi nggak cukup strong gitu. Kalau kata Mas Ipo, seharusnya ketika kita memiliki tujuan atau kita memiliki strong why, itu seharusnya cukup jadi bensin untuk kita terus bergerak gitu, menuju mimpi itu. Gitu. Seharusnya. Cuman kan kadang, halo? Bentar. Ya. Cuman kadang memang kita tuh suka diserang mood-nya, mood swing gitu, mager lah, atau ada kegiatan apalah gitu kan. Ya, apa ya? Tricky. Bener, tricky jadi penulis tuh. Banyak godaannya. Jadi benar harus latihan banget cari circle yang support banget kita. Gitu, Kak. Makasih Kak Eli. Semangat. Gitu. Ayo, ada lagi yang mau ditanya?
Ayo Kak teman-teman, barangkali Lili, ada yang mau bertanya. eh, Kak Resti saya kayaknya ya. jelas tidak Kang suaranya? Ya. Kumaha ieu teh Resti Kak ketekarung. Kenapa ya Bu ya? Kenapa ya ini suaranya? Sekarang jelas tidak? Halo, Jelas, jelas. kedengeran nggak suaraku? Ya, jelas. Nah, kan tadi selain menulis Halo? itu kan sarana curhat. Ya, gitu. Jelas? Halo? Jelas teh. Oh iya, jelas. Nah, selain itu, hal Masih apa sih yang kedengeran menarik dalam suaranya? kegiatan menulis? Menurut Kak Lilih yang paling menarik gitu dalam kegiatan Aneh menulis sekali itu ya. apa? Mungkin di chatbox aja ya, karena suaranya mungkin Ini di mute semua. Halo? Iya, Kak. Bentar. Apa punya aku yang error ya? Nah, kedengeran nggak? Kedengar, Kak. Nah, ya. Kak Lili, saya masih pengen bertanya. Boleh. Iya, nah kan tadi selain sarana curhat nih, Mm-mm. hal apa sih yang menarik dalam kegiatan menulis versi Kak Lili gitu? Hal yang menarik dalam kegiatan menulis itu, apa ya? Menurut aku ya, itu bisa berimajinasi sih. Ngehalu gitu. Ngehalu, tapi berbuah karya gitu, Kak. Mau nggak ya gitu. Ketika aku nulis gitu, menyusun kalimat, itu tuh sambil ngebayangin, oh aku tuh lagi di mana, lagi di kota mana, lagi bersama siapa, itu tuh imajinasinya jalan dan itu buat aku menyenangkan. Tuh, kayak di sini nih. Ini yang benar-benar berkesan banget sih memang karena, selain karena ini buku solo pertama ya, ini tuh aku nulisnya bener-bener sepenuh jiwa raga deh, dengan air mata juga nulisnya. Jadi ketika nulis ini tuh aku ngebayangin, oh aku lagi jalan di jalan ini, Jalan Pajajaran, ada pohon ini. Nah aku nulis sambil ngebayangin, oh aku tuh ngerasa jadi tokohnya, ketemu si ini gitu kan, ketemu di sini namanya tuh Fumia tokohnya. Ketemu Fumia, orangnya kayak gini, dia ngomong kayak gini, gitu. Sarana ngehalu intinya mah, kalau novel ya, sarana ngehalu, tapi jadi sebuah karya gitu. Dan jangan lupa tuh, Kak Nova mungkin pernah ini ya, ingat ya materi di KMO ya, harus ada sesuatu yang bisa kita sampaikan gitu, ada value yang bisa kita sampaikan melalui tulisan kita gitu. Mudah-mudahan dengan tulisan kita tuh ada suatu kebaikan yang bisa kita kasih ke orang. Ada pesan-pesan baik yang kita selipin di tulisan kita. Iya. Tuh. Beda apalagi kalau non fiksi ya, mungkin teman-teman ada yang suka nulis non fiksi misalkan kiat-kiat istiqomah dalam berkerudung misalnya. Nah, itu kan bakal jadi pahala jariah loh buat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bisa nulis itu dan tulisan teman-teman dibaca orang dan menyentuh hati orang, itu amal jariah buat teman-teman. Serius. Tuh, Kak. Hal yang menarik itu sih. Luar biasa ya. Jadi yang tadinya nyangka itu nulis pure gitu aja. Ternyata kiat-kiatnya banyak ya. Iya Kudu itu ikut. Kak, pokoknya dimulai dari hal kecil aja Kak. Kan dari curhat dulu misalnya kayak aku curhat dulu ya. Tapi dari curhat itu apa sih yang bisa kita kasih pesan gitu lewat sempilin aja. Gak perlu menggurui misalkan oh ayat ini enggak gitu. Di sini aku ngebahas tentang putus asa, tentang rokok,
sesimpel rokok gitu, aku selipin pesan di sini, gitu. Kenapa sih aku pribadi nggak suka rokok, aku selipin di sini. Terus, kayak gimana sih ketika putus asa gitu kan, ada di sini, gitu, Kak. Sesimpel curhat pun ketika kita bisa menyusun kalimatnya dengan bagus gitu, nyampe ke hati pembaca, insya Allah itu bakal jadi kebaikan buat kita, buat orang yang baca gitu. Itu yang menurut aku menarik gitu. Selain tadi bisa bermain imajinasi juga gitu, Kak. Gitu. Baik Teh Lili, terima kasih Teh Lili atas pemaparan informasi yang sangat luar biasa sekali. Oke, teman-teman gimana nih? Barangkali ada hal yang mau ditanyakan lagi atau ada yang kurang dipahami. Silakan teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, gimana teman-teman yang ditanyakan atau sudah saja cukup? Kayaknya Teh kalau teman-teman sudah pada seperti ini kayaknya sudah mengerti mungkin ya. Mengerti atau bingung? Khawatirnya bingung. Kayaknya ada dua Teh. Ada dua, diam itu mengerti, keduanya bingung. Iya. Tapi insya Allah Teh ya, insya Allah kita mungkin sudah pada mengerti Teh. Karena hal-hal yang harus dijadikan sebuah acuan itu sudah terjawab dari pemaparan Teteh, mungkin dari pertanyaan dari teman-teman juga yang sudah dijawab oleh Teteh. Nah, mohon maaf nih Teh sebelumnya. Ya. Sekali lagi saya meminta maaf nih atas waktunya. Iya bukan apa-apa Teh, kasih gitu kan. Gimana ya? Soalnya kasihan Teh Resti, kebetulan ini kan malam minggu katanya. Aduh. Malam mingguan ya. Baik, terima kasih Teh Lili atas waktunya dengan pemaparan materi yang sangat luar biasa sekali. Aduh, bukan materi ya, cuma ngobrol-ngobrol aja. Sharing ya Teh ya. Sharing, betul sekali. Tapi Teteh belum sebelumnya nih, gimana nih kalau misalkan saya tiba-tiba menghubungi gitu kan, ada hal yang harus saya tanyakan, apakah Teh Lili bersedia gitu? Boleh. Kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan, boleh ke WA aja. Ada Telegram tapi jarang, paling Telegram itu dibuka buat cari info. Boleh. Mungkin saya nanti meminta izin kepada Teteh untuk meminta nomornya ke Teh Nova aja mungkin ya. Mangga. Karena kebetulan Teh Nova sudah ada nomornya. Ya. Siap. Terima kasih Teh Lili atas waktunya. Terima kasih teman-teman semuanya. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mudah-mudahan semuanya sudah paham. Ya, karena tidak ada pertanyaan itu mungkin sudah paham. Saya ulangi lagi, ya. Ya itu tadi ya teman-teman, kalau misalnya masih ada yang pengen ditanyakan, insya Allah aku terbuka kok. Mangga tanyain aja lewat WA. Misalkan Teh yang tadi dong, yang tips-tipsnya mau dibikin resumenya boleh. Nanti aku bikin resumenya. Betul sekali. Itu Teh Lili mewakili sekali. Sampai Teh Nova tersenyum Teh. karena kebetulan. Takutnya pas aku lagi ngoceh gitu ngalor ngidul gitu ya, kalau tertulis kan lebih terarah. Terus khawatirnya tuh nggak kedengeran jelas atau gimana gitu kan. Nanti insya Allah deh aku buatin resumenya. Atau kalau misalkan teman-teman ada yang masih mau ditanyain, mangga WA aja. WA-nya ada di Teh Nova ya, Teh Nova ya. Siap. Kak, gimana kalau misalnya bikin jadi nanti apa? Kalau kedengeran nih suaranya kecil neng. Aja. Gimana? Di grup.
bikin grup? Boleh, Jadi yang lain juga tahu gitu. mangga. Dibuatin aja grupnya kalau memang mau buat grup. Gitu. Tapi Teh Tinggal Lilinya usaha. bersedia enggak Teh Nova? Ya bersedia. Boleh Bang. Tapi ya Teh ya kadang pertanyaan dari saya sendiri atau dari teman-teman gitu kan. Kadang ada banyak yang tidak nyambung gitu kan. Ya mau dimaafkan saja ya Teh. Santai ya, Tenova kita mas apa ya di grup waktu di KMO juga ya santai ya. Apa we diobrolin segala macam. Teh Lili mah mungkin sama Teh Nova itu sudah kelar lama ya Teh. Tahun berapa tahun lagi? Pas kapan ya? Pokoknya tahun 2020. Pas ini terbit. Pas sebelum Lila terbit. Iya di KMO nih. Lila teh terbit April 2020, berarti dari sebelum April. Ini terbit April 2020. Dari sebelum April berarti ya, Tenova. Betul. Dan masih eksis Sudah ya lumayan lama grupnya ya. Tetap menjaga tali silaturahmi. Iya. Tali silaturahmi itu. Baik, gimana teman-teman nih? Sudah selesai atau gimana nih? Mau ditanyakan lagi atau gimana? Atau sudah selesai saja? Karena kebetulan Telila juga mungkin masih banyak aktivitas yang lain. Iya Kang, cukup aja mungkin itu aja di kalau Sudah ada cukup saja? ini ya di grup aja. Kalau mungkin Oke, melanjutkan Boleh. boleh ya. Kata Teh Lili, boleh. Alhamdulillah sudah terbuka pintu selebar-lebarnya untuk kita saling bertanya. Terima kasih Teh Lili atas waktunya. Terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin Bermanfaat sampai di ya sini saja. teman-teman. Amin, amin, amin. amin. Baik, baik. Terima kasih semuanya. Saya undur duluan ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon semuanya. Sama-sama Teh Lili. Terima kasih. Pamit ya. Ya Kak.